Kembali lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga dan kita akan membahas penerusan dari materi sekolah forex. Candlestick sudah, line chart sudah, bar chart sudah. Sekarang apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah Renko atau tipe chart atau tipe grafik tipe Renko. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru dan kalian mendapatkan notifikasi biar cepat mendapatkan ilmu baru. Dan jangan lupa juga kalau kalian sangat sangat senang dengan video-video yang aku buat, konten yang aku buat, berikan saya secangkir kopi untuk membuat semangat membuat kontennya lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi dan banyak ilmu lagi. Di pojok kiri bawah itu ada link untuk memberikan secangkir kopi atau nyawer. Yang pojok kanan itu adalah ketika kalian ingin trading di broker yang sama denganku. Itu ada di pojok kanan bawah. Oke. Kita lanjut ke Renko. Apa itu Renko? Apa itu candlestick Renko? Walaupun di MT4 nggak ada ya. Jadi adanya di ada sebenarnya, tapi harus download indikator customnya untuk mengaktifkan Renko ini. Ada indikatornya, kalian tinggal download aja di website tertentu ada untuk Renko, dan cara penggunaannya itu biasanya dijelaskan juga, tapi aku jelaskan di sini. Kelihatannya enak ya, kelihatan dari Renko kelihatannya itu indah banget ya, teratur banget ya. Kalau waktu hijau ya hijau naik, kalau waktu merah ya merah turun, kayak gitu. Enak ya. Tapi kok bisa ya kebentuk Renko seperti ini? Apakah bisa digunakan Renko ini? Kalau masalah Renko itu tidak sesuai dengan waktu, tidak sesuai time frame seperti candlestick, bar chart, dan line chart. Karena Renko ini adalah termasuk candle yang terbentuk karena ring pergerakan yang digunakan oleh market, sesuai dengan market juga sih. Jadi ring ini diatur beberapa pip baru dia akan menjadi candle baru, sehingga dia tidak ada namanya per periode ganti enggak. Walaupun dalam 1 menit kalau gerakannya itu masuk ke dalam aturan kita, maka dia akan ganti candle. Nah, seperti apa itu? Contoh. Kita atur Renko-nya yang kita pasang ini adalah per 75 pips. Per 75 pip akan membentuk candle baru. Jadi aku kasih contoh gimana kalau seumpama Renko ini diatur 50 pip ya. Per 50 pip. Contoh 50 pip. Jadi pergerakan itu ada bergerak naik turun gini ya. Naik turun. Kepanjangan. Gini aja, naik turun. Ya, contoh naik turun. Nah, ini anggap saja di sini ada 50 pip. Ya, bergerak naik 50 pip, yang di sini 50 pip. Terus habis itu dari sini ya, saya sini sampai sini 50 pip. Kalau dari sini berarti 25, ke sini itu 25, maka 50 pip lagi di sini, habis itu turun ke sini. Anggap sini 25 tetap. Terus habis itu di sini 25, 50-nya tetap masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Terus 50 pip juga di sini, baru masuk 50 pip ya, 50 pip. Terus turun ke sini 50 pip. Ya enggak sampai ya. Anggapannya 50 pip deh, 50 pip. 50 pip naik 50 pip. Terus habis itu di sini enggak sampai. Di sini turun lagi 50 pip ya, contohnya 50 pip, di sini 50 pip. Sini 25, ini enggak sampai. Ya, enggak sampai. Terus ini seperti ini. Jadi dia per 50 pip maka jadi akan bergeraknya seperti ini. Ini 50 pip. Ya, ketika udah 50 pip maka akan terjadi candle baru sampai dia menjadi 50 pip lagi. Ketika ada candle ke bawah ini maka dia tidak akan dihitung 50 pip karena ini enggak sampai 50, maka enggak akan kehitung 50 pip. Tapi yang ini turun ini akan terjadi 50 pip ke bawah ya. Ini anggapannya turun, yang ini naik.
yang ini naik. Terus dari sini nggak nyampe 50 pip dia akan kebentuk cuman itu buntut. Terus habis itu 50 pip ke atas, berarti ini candle naik lagi. Terus 50 pip ke atas lagi berarti candle naik lagi. Ya. 50 pip ke bawah berarti candle turun. Ke bawah lagi 50 pip candle turun. Aduh, sorry. 50 pip ke bawah lagi candle turun. Ya. Terus habis itu naik 50 pip lagi candle naik. Tapi di sini ada kelewat, maka dia akan membentuk buntut ya. Candle naik. Oh, kalau buntut atas enggak sih? Kalau buntut atas, kalau bawah iya. Tapi kalau atas enggak. Terus habis itu turun lagi 50 pip. Terus ini enggak bentuk apa-apa. Jadi bentuk Renko-nya akan seperti ini. Ya. Bentuk Renko-nya akan seperti ini. Jadi kalau ringnya, kalau punyaku, jika ringnya itu 75 berarti per kotak ini 75. Jadi nggak tergantung time frame-nya. Walaupun dalam satu hari, tapi kalau dia nggak makan 75 pip, maka dia tidak akan terbentuk candle baru. Jadi di dalam ini hanya muter aja sampai memang kebentuk 75 pip, maka dia akan kebentuk satu lagi. 75 pip kebentuk satu lagi. Kebentuk satu lagi 75 pip, kebentuk satu lagi 75 pip gitu. Jadi ini per 75 pip candle itu akan berubah menjadi candle baru ke depan. Untuk nanti akan teratur jadi 75 pip. Nah, contoh nih ya, contoh paling depan. Nah, ini dari sini sampai bawah ini sampai 1,125000 itu berarti belum terbentuk 75 pip. Sehingga nanti kalau udah kebentuk atau volumenya ringnya itu 75 pip, maka dia akan pindah ke depan untuk membentuk baru sampai 75 pip ke depan. Entah naik entah turun ya. Buntut-buntutnya ini adalah histori, kemungkinan yang akan terjadi nanti gitu ya. Itu adalah Renko. Biasanya malah buntut-buntutnya ini nggak ada, cuman Renko kotak-kotak doang. Jadi bukan time frame ya, ini tidak peduli time frame. Walaupun per 5 menit dia itu gerak satu strip, maka dia udah lebih dari 75 pip kan, akan terbentuk candle baru. Contoh, ada 200 pip dalam 5 menit, maka akan terbentuk candle 2 candle baru turun. Contoh turun 200 pip. 75 ya. Udah berapa? 150. Kurang kurang 25 lagi untuk membentuk satu candle lagi kan. 150 sisa 75 lagi. Sisa 75 lagi. Karena 200 sisa 50 pip lagi, sisa 25 pip untuk membentuk candle baru. Kayak gitu. Walaupun 5 menit. Kayak gitu. Jadi ini bukan seperti bar chart, line, candlestick. Itu nggak sama. Jadi kebentuknya bukan sesuai time frame, tapi sesuai dengan ring yang sudah kebentuk pipnya. Jadi lebih kayak teratur kalau naik ya naik, turun, naik, turun, naik lagi kayak gitu. Ya. Tapi bukan berarti ini enak digunakan juga, belum tentu. Ya bisa digunakan enak, tapi kadang ya kalau lagi sideway kayak gini ya udah dia naik turun. Tapi ya lebih kelihatan teratur sih. Kalau Renko memang kelihatan lebih teratur lagi kayak gitu. Itu masalah Renko. Jadi kalian bisa menggunakan Renko juga untuk lebih memaksimalkan trading. Contoh dengan Renko pun bisa kita gunakan namanya indikator, sehingga ketika kita menggunakan indikator, nanti indikatornya juga akan menghitung tentang Renko-nya. Kira-kira gitu loh ya, kira-kira Renko-nya masih up atau lagi turun, apalagi naik kayak gitu. Jadi tergantung kalian lebih suka yang mana. Memang kelihatan lebih teratur, tapi kalian harus perlu latihan lagi agar gak tertipu beberapa candle yang tiba-tiba dia naik 75 pip, turun 75 pip, naik lagi 75 pip, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi kalian lebih hati-hati ya. Paling banyak kalau Renko ini digunakan untuk penembusan sih, kayak breakout gitu. Jadi high low-nya breakout mana yang breakout bawah berarti sell, kalau breakout atas berarti buy gitu. Kebanyakan kayak gitu sih penggunaan Renko. Tergantung kalian. Silahkan berkolaborasi dengan kreativitasan kalian untuk menggunakan Renko ini. Oke, gitu aja untuk masalah Renko.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih saya sawer atau secangkir kopi di pojok kiri bawah dan ikut broker quote sama-sama trading di situ. Barang aku di pojok kanan bawah. Sangat sangat mengapresiasi ketika kalian ngikutin itu. Gitu ya. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Happy trading dan happy investasi. Bye bye.